Perjuangan keluarga Brigadir Yosua untuk memperoleh kebenaran terkait dengan penyebab kematian anaknya mulai mendapatkan titik terang. Setidaknya permintaan otopsi ulang ini sudah terlaksana. Tapi apakah rangkaian proses otopsi ulangnya sesuai dengan harapan keluarga? Selama kurang lebih 1 pekan, saya dan tim liputan Kompas TV memantau jalannya proses otopsi ulang terhadap Brigadir Yosua. Ikuti penelusuran kami. Otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua akhirnya dilakukan di RSUD Sungai Bahar Jambi, Rabu 27 Juli 2022. Otopsi ulang merupakan permintaan pihak keluarga karena curiga adanya kejanggalan penyebab kematian Brigadir Yosua. Otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki 2 konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik. Nah, ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Pihak berwenang siapa? Dalam hal ini penyidik. Ya, penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. Ya rekan-rekan bahwa kegiatan ini pun pelaksanaan ekshumasi ini diawasi langsung. Ya dari Komnas HAM, beliau sangat konsisten dan beliau juga pola kerjanya adalah independen dan imparsial. Tidak bisa diintervensi oleh semua pihak. Demikian juga pengawas eksternal dari Kompolnas juga hadir, sama. Ya, pola kerjanya independen dan imparsial agar kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani oleh tim sus betul-betul proses pembuktian secara saintifik crime investigasi ini betul-betul menjadi hal yang mutlak yang harus dilakukan. Tentunya agar semua kasus ini yang ditangani betul-betul dapat dijelaskan nanti di pada persidangan secara terang benderang dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, tim forensik telah mengotopsi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Kapolri meminta sebuah pihak mengawasi mulai proses otopsi ulang Brigadir Yosua hingga hasilnya keluar nanti. Yang juga hari ini telah dilaksanakan otopsi ulang dan tentunya juga pada saatnya akan disampaikan ke publik. Jadi saya kira semua kegiatan-kegiatan tersebut tentunya menjadi perhatian publik dan kita minta untuk semuanya ikut mengawasi sehingga transparansi, akuntabilitas dari hasil yang kita harapkan yang tentunya akan dipertanggungjawabkan ke publik betul-betul bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan memenuhi rasa keadilan yang tentunya ditunggu oleh publik. Saya kira kita tunggu hasilnya dan mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Tim gelar perkara pun menggali lebih dalam kepada pihak keluarga apakah proses otopsi ulang yang dilakukan sudah sesuai harapan keluarga. Keluarga menyebut jika percaya dan yakin hasil otopsi ulang akan transparan. Sudah sesuai harapankah proses otopsi yang sudah dilakukan kemarin menurut keluarga? Kalau otopsi kemarin prosedurnya saya rasa sudah lengkap. Itulah mungkin instruksi dari Bapak Listio Sigit selaku Kapolri. Jadi sebelum otopsi kami sudah berkoordinasi dengan tim forensik yang datang dari Jakarta. Kalau soal hasilnya kita harus bersabar menunggu. Jadi sampai dengan saat ini masih terus menunggu hasil ya Pak? Oke, tapi masih ada keinginan atau kejanggalan atau hal-hal yang menurut keluarga seharusnya kemarin bisa terlibat dan lain sebagainya, ada? Kalau soal keterlibatan itu kami sudah dilibatkan dari anggota keluarga, utusan kami ada 2 orang. Ya, satu Herlina Hidayah Lubis, dia dari kebidanan. Yang satu ada Puru Raja Guguk, dia dari kedokteran. Itulah utusan kami masuk ke dalam untuk melihat secara langsung yang diautopsi tadi. Secara kasat mata tim yang dibentuk ini nampaknya independen. Dia itu bukan dari satu instansi, dari berbagai instansi. Ada yang dari Padang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bali. Jadi saya sangat percaya sama orang itu, sangat independen. Pihak keluarga
sangat percaya dengan Sangat tim percaya. forensik. Pak, kan alasan keluarga tentu saja meminta untuk otopsi ulang karena otopsi yang pertama keluarga tidak diberitahu, tiba-tiba memang sudah dalam kondisi sudah diotopsi. Bisa diceritakan kepada kami, Pak, apa perbedaan yang dirasakan keluarga dari proses otopsi awal sama otopsi ulang yang sudah berlangsung kemarin? Otopsi pertama dari pihak keluarga nggak ada yang dilibatkan. Biarpun dari yang berprofesi selaku bidang kesehatan tidak ada. Jadi kami merasa kurang puas. Jadi sekarang ini semenjak diadakan otopsi ulang, kami merasa puas lantaran dari pihak kita keluarga dilibatkan di dalamnya. Biarpun secara tidak langsung saya sendiri yang dilibatkan lantaran tidak membidangi soal kesehatan. Jadi kami pilihlah yang bisa dipercaya. Ada itu anak angkat saya, Herlina Hidayah Lubis, dan tetangga sekampung ada Buru Raja Guguk Dokter. Makanya kami sangat puas cara otopsi yang kedua ini. Oke. Isi peti jenazah saya. Sudah saya lihat yang menyuruh itu koordinator tim forensik. Sudah saya lihat benar-benar itu anak saya, baru ditutup dibawa ke ruang forensik di Rumah Sakit Umum Sungai Bahar. Oke. Jadi Bapak yang memastikan langsung Iya. kondisi identitas anak Bapak. Iya. Selama proses menunggu ini kita berdoa aja, kiranya itu tim forensik ya transparan, jujur, tapi saya yakin mereka akan independen. Oke. Saya yakin. Bapak yakin mereka akan independen? Iya, Bapak saya sudah yakin. merasa bahwa semua proses ini dilakukan secara transparan, meskipun kemarin nggak lihat proses otopsi? Iya, semuanya ini proses sudah dilakukan atas instruksi dari Bapak Presiden Jokowi, Pak Listio Sigit, begitu juga statement dari Pak Mahfud MD. Kami berterima kasih kepada tokoh-tokoh yang tiga ini. Instruksi beliau-beliau telah terlaksana di lapangan. Sudah diadakan penguburan secara kedinasan, otopsi ulang sudah diadakan. Kami sangat berterima kasih. Pemakaman secara dinas. Tapi kami memohon, ya agak lama juga prosesnya, sampai mungkin ke Jakarta prosesnya. Nah, itu jadi akhirnya kira-kira jam udah setengah hari sore diizinkan. Saya makanya tahu diizinkan jadi upacara kedinasan. Saya lihat anggota polisi Kabupaten Muara Jambi mengadakan latihan di tempat rumah sakit. Oke. Disitulah saya terharu. Saya benar-benar terharu bahwa ada biarpun bagaimana anak saya dihargai selaku anggota polisi. Belum ada komunikasi dari pihak polisian. Belum ada komunikasi apapun ya? Belum. Saudara, usai otopsi ulang Brigadir Yosua dilakukan, saya melihat kembali situasi makam dari Brigadir Yosua. Sudah kembali dibuka untuk umum dan kemudian juga garis polisi sudah tidak terlihat terpasang di berbagai titik karena sebelumnya untuk membatasi antusiasme warga ya yang ramai sekali mengunjungi area pemakaman, tapi sekarang situasi itu sudah tidak terlihat lagi. Kemudian kita akan lihat lebih dekat makam dari Brigadir Yosua, tidak ada garis polisi, tidak ada tenda yang sebelumnya terpasang, dan kita lihat ini memang ada karangan-karangan bunga baru yang berada di makam Brigadir Yosua. Seperti yang kita ketahui, pasca otopsi ulang selesai dilakukan pada pemakaman yang kedua ini, jenazah Brigadir Yosua bisa dilepas dan dimakamkan secara kedinasan sesuai keinginan keluarga. Pemakaman kembali Brigadir Yosua pun akhirnya dimakamkan secara kedinasan. Komnas HAM menilai jika proses pemakaman kedinasan menjadi urusan internal Polri. Saya kira begini, itu asumsi yang mungkin perlu diklarifikasi lagi ya, karena tentu saja kepolisian punya kebijakan internal terkait dengan bagaimana mereka menghormati Brigadir J lah begitu ya, bahwa apakah salah atau tidak itu kan belum terbukti, dan tetapi kita tentu saja menghormati keputusan kepolisian. Kini, sampel jaringan pada tubuh jenazah Brigadir Yosua telah tiba di Jakarta Kamis 28 Juli 2022 dan sudah berada di Laboratorium Patologi Anatomik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Diperkirakan, hasil otopsi akan keluar dalam 2 hingga 4 pekan mendatang. Setelah kita mengambil sampel di Sungai Bahar kemarin, kemudian kami melakukan penyegelan sampel itu di Jambi agar tidak ada
kontaminasi terhadap sampel jaringan tersebut. Setelah itu, alhamdulillah sesuai dengan waktu yang telah kami rencanakan, pada pukul 15 tadi kami sudah melakukan serah terima dengan Laboratorium Patologi Anatomik RSCM bahwa sampel ini dan telah ditandatangani berita acara serah terima. Tujuan dari semua proses ini adalah agar hasil yang nanti bisa dikeluarkan dari pemeriksaan ini tentunya memenuhi kaidah-kaidah rantai lacak barang bukti dan dapat diterima di pengadilan. Saat ini insya Allah kami dapat atensi juga dari Ibu Dirut RSCM yang sangat mendukung pemeriksaan ini dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan dan memberikan hasil lebih cepat. Tapi tentunya setelah kita nanti akan dinilai dulu oleh sejawat kami dokter spesialis patologi anatomik apakah sampel tersebut sudah bisa untuk diproses. Bila tidak bisa mungkin pasti akan menunggu 1 malam lagi untuk difiksasi. Setelah itu baru akan dilakukan pemrosesan dan pemotongan hingga menjadi slide yang bisa kita baca. Nah itu pun juga tentunya seperti yang telah sebelumnya saya sampaikan, sampel-sampel postmortem ini memang memiliki keunikan dan kadang konsistensi yang berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembek dan segala macamnya. Nah itulah makanya dan beberapa bagian juga harus kita lakukan pemeriksaan mungkin tidak hanya sekali. Sampel yang kita ambil dari almarhum kemarin ada bersekitar 20-an lebih. Dan itu bisa saja menjadi sekitar 40 atau 50 slide yang harus kami periksa. Nah itu yang memang makanya kita membutuhkan waktu dan kadang-kadang juga setelah kita jadi slide ternyata belum mencapai pada satu titik yang ingin kita periksa, terpaksa harus kita lakukan pemotongan kembali dan kemudian dari pemrosesan kembali dan kemudian kita baca lagi. Ataupun juga dengan pewarnaan-pewarnaan yang lain yang tentunya itulah spesialisasi dari spesialis dokter patologi anatomi ini. Dan ini memang Laboratorium Patologi Anatomi RSCM ini sudah sering bekerja sama dan sering menangani sampel-sampel postmortem dari kami. Sehingga terutama yang sampelnya berasal dari RSCM. Jadi mereka yang saya tahu juga integritas dan kualitas pemeriksaan pasti akan baik. Setelah sampel ini diterima, pasti akan dinilai dulu konsistensinya apakah bisa diproses apa tidak. Bila belum bisa diproses maka harus difiksasi supaya jaringan tersebut bisa optimal untuk diproses. Dan setelah itu juga kita akan lakukan pemotongan dan pewarnaan yang baik tentunya itu dari sejawat kami dokter spesialis patologi anatomi yang bisa menjelaskan. Tapi memang pengalaman kami untuk sampel-sampel patologi postmortem ini punya banyak kesulitan, tidak hanya pada jenazah yang sudah dikubur lanjut seperti almarhum, namun juga pada sampel-sampel pada yang jenazah segar pun juga memiliki pertimbangan yang lain. Bila misalnya contohnya terkadang sampel itu bagian luar sudah terfiksasi dengan baik, tapi di bagian dalamnya belum, sehingga itu perlu pressure fiksasi mungkin sehari semalam lagi sebelum bisa kita kerjakan. Udah dipotong pun nanti juga kita juga harus cari bagian-bagian yang memang representatif untuk bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti yang kita cari tentunya kita ingin tahu sampel-sampel ini adalah intravitalitas luka ya. Kita harus cari apakah memang betul itu luka yang terjadi sebelum kematian atau memang tidak ada tanda-tanda intravital. Artinya memang juga tidak ada tanda-tanda perlukaan di sana. Tim forensik independen masih harus bekerja, meneliti sampel otopsi secara mikroskopik. Waktu penelitian paling cepat membutuhkan waktu 2-4 pekan. Tentu bukan hanya keluarga, tetapi publik yang mengawal kasus kematian Brigadir Yosua ini juga menantikan hasil otopsi ulang yang bisa digunakan sebagai bukti tambahan untuk mengungkap fakta dari tewasnya Brigadir Yosua secara terang benderang. Dian Silitonga, Yohan Bagja, Kompas TV, Jambi.